kan akhir zaman. Hmm. Akhir zaman itu kan katanya Yesus itu akan datang kedua kalinya untuk menebus dosa manusia. Sekarang umat mana yang nyebut Yesus sebagai Tuhan? Kristen. Kristen. Umat mana yang bernubuat dalam nama Yesus? Kristen. Umat mana yang membuat mujizat dalam nama Yesus? Kristen. Umat mana yang mengusir setan dalam nama Yesus? Kristen. Kata Yesus apa? Enyahlah. Nah lo, gimana dong? Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Lagi-lagi mu'alaf ini melakukan lompatan-lompatan logika, bahkan akrobat logika. Kenapa? Karena ia membangun alur pikirnya berdasarkan asumsi-asumsi teologis yang dimilikinya, yang itu tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya yang diajarkan oleh kitab suci. Nah, kali ini ia bincang-bincang dengan seorang wanita Kristen yang sangat awam sekali tentang imannya. Itu terbukti dari pernyataan wanita ini ketika ia berkata, bukankah Yesus nanti datang kedua kali untuk menebus dosa umatnya? Nah, ini salah sama sekali, sebab penebusan itu sudah terjadi saat Yesus mati di atas kayu salib. Nah, wanita semacam ini, orang Kristen yang awam semacam ini, itu menjadi sasaran empuk bagi mu'alaf ini. Karena itu belajar yang benar tentang iman kita, agar kita tidak diombang-ambingkan, kita tidak diperdaya, kita tidak disesatkan oleh rupa-rupa pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran kitab suci. Nah, kali ini yang membahas sabda Yesus dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 21 sampai 23, di mana ia ingin membangun asumsinya bahwa Yesus itu menolak orang-orang yang menyebut dia Tuhan. Yesus menolak orang-orang yang melakukan mujizat dalam namanya, mengusir setan dalam namanya. Ia katakan, apa yang dikatakan Yesus, enyahlah daripadaku. Dengan lain kata, kamu salah menuhankan aku, kamu salah menjadikan aku sebagai Tuhan, kamu salah mengusir setan demi namaku. Kira-kira seperti itu yang ingin ia simpulkan dari sabda Yesus dalam Matius pasal 7 tersebut. Nah, tentu ini salah sama sekali. Lalu apa konteks, latar belakang dan makna sebenarnya dari sabda Yesus dalam Matius pasal 7? Nah, kita harus baca dari Matius 7 ayat yang ke-15. Di sana apa yang dikatakan Yesus? Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-15. Saya akan bacakan di sini. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nah, di sini Yesus mengawali dengan memberikan peringatan mengenai adanya nabi-nabi palsu yang menyamar seperti domba, padahal mereka adalah serigala. Apa maknanya? Maknanya jangan kita terjebak dengan aktivitas-aktivitas lahiriah, aktivitas-aktivitas keagamaan yang dilakukan oleh seseorang. Kita terjebak dengan tampilan-tampilan lahiriah. Misalkan jubah yang panjang, ya kan, janggutnya, mungkin aksesoris rohani dan lain-lain, kemudian aktivitas pelayanan. Jangan terjebak dengan hal itu. Tetap yang harus kamu lihat adalah buah dari apa yang dikerjakannya. Ini konteksnya. Apa buahnya? Yang pertama adalah apakah ia mengajarkan hal yang benar sesuai dengan firman Allah. Kalau walaupun ia sudah terlibat pelayanan, walaupun ia memakai pakaian-pakaian yang tampak rohani, tetapi kalau ia mengajarkan hal yang salah, jangan engkau menerima itu sebagai satu kebenaran. Yang kedua adalah buah kehidupan, buah kebenaran dihasilkan. Apakah ia taat melakukan kebenaran firman Tuhan, ataukah ia tidak taat? Sekalipun mungkin ia pandai menyanyikan lagu-lagu pujian, ia rajin pelayanan, ia rajin ke gereja, tetapi dari buah kehidupannya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh mulutnya. Nah, ini yang dikatakan Yesus, orang-orang semacam ini, ya kan, walaupun mereka sudah bernubuat demi nama Yesus, mengusir setan demi nama Yesus, mereka menyebut Yesus sebagai Tuhan, tetapi hidupnya tidak sesuai dengan kebenaran, atau di akhir hidupnya, ya kan, mereka keluar dari kebenaran firman Allah, mereka tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, ini yang saya tekankan yang terakhir ketika Yesus berkata, bukan setiap orang yang berkata Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Yesus tidak pernah mengatakan semua orang yang menyebut Yesus Tuhan itu tidak masuk surga. Ini yang kerap kali disalah tafsirkan, ini yang kerap kali disimpangkan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Berarti, ya kan, ada orang-orang yang memang berseru percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, melakukan kehendak Allah, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, mereka akan masuk surga.
Tetapi ada orang-orang juga yang hanya di bibirnya mengaku Yesus sebagai Tuhan, tetapi sebenarnya dari buahnya, dalam pengajarannya mereka mengajarkan hal-hal yang salah, dari perbuatannya mereka melakukan hal yang tidak benar. Itu yang dikatakan mereka tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, karena itu penting kita memahami keseluruhan konteks sabda-sabda Yesus dengan benar, agar tidak menyimpulkan secara salah apa yang disampaikan oleh Kristus. Nah, kiranya apa yang saya sampaikan ini memberikan pencerahan bagi kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.